Baik, tadi sudah disampaikan bahwa usia remaja itu adalah peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, ciri dari remaja itu untuk perempuan, untuk putri itu mohon maaf membesar payudara atau pinggul. Kemudian untuk laki-laki, untuk putri juga yang terjadinya menstruasi. Bagi laki-laki terjadinya tumbuh jakun dan nyeri basah pada kaki. Ini sudah dikatakan remaja. Lanjut ya. Lanjut aja ya. Itu biasa menulis harus di kelas umum. Menulis cut aja ya. Baik. Tentang perkembangan remaja. Perkembangan anak-anak sebagai remaja terjadi perkembangan mulai dari secara biologis, percepatan pertumbuhan. Mungkin anak-anak di sini mondok mulai di masa pondok ketika orang tua sudah lama tidak ketemu, tahu-tahu misalnya pas liburan ketemu, orang tua tiba-tiba kaget, tiba-tiba tingginya sudah melebihi ayah dan ibunya, karena memang karakteristik remaja itu pertumbuhannya tingginya itu cepat seperti itu. Waktu diambilkan ke pondok mungkin masih segini ibunya, ketika ketemu setahun kemudian tahu-tahu udah di atas tinggi ibunya, seperti itu pengalaman pribadi. Baik, kemudian perubahan hormon tadi terjadinya menstruasi bagi putri. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya kematangan seksual atau pubertas. Dari sisi kematangan seksual atau pubertas, kalau dari putri tadi menstruasi, kalau dari putra dewasa. Kemudian dari sisi berpikir, kalau remaja itu lebih berpikir abstrak, jadi anak-anak bisa membayangkan walaupun tidak ada contohnya. Begitu ya? Betul? Kemudian berpikirnya idealis. Ini kalau untuk para ustadz atau orang tua, ketika anak-anaknya anak-anak murid sudah memang usia remaja, berpikirnya itu idealis. Idealis itu sudah mulai punya tujuan ke depannya apa? Sudah punya belum? Harusnya ada, harusnya sudah ya. Habis ini mau kemana dan mau apa? Itu sudah punya. Dan disinilah menulis berbicara di sini untuk membimbing anak-anak mempunyai rencana ke depannya itu mau seperti apa, mau bagaimana. Kita nggak mungkin belajar hanya belajar kok, hanya apa yang disampaikan masuk kuping kanan keluar kiri, namun harus punya prinsip ke depannya. Setelah ini anak-anak mau kemana, mau jadi apa. Kalau dalam Islam paling nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, orang banyak ya. Tapi untuk diri sendiri apa nih yang kita mau? Misalnya untuk putri, nanti setelah keluar dari sini ingin menjadi hafizah, hafal 30 juz. Untuk jadi putra, ingin jadi pebisnis misalnya. Yang pebisnis yang hafiz kan bisa ya. Kemudian berpikir logis, tidak lagi trial error. Jadi sudah mulai bisa berpikir logis. Secara emosional, di masa-masa remaja ini masa-masa mencari identitas diri. Ketika masa remaja ini tidak dibimbing, tidak dipandu dengan benar oleh kedua orang tua dan guru dalam mencari identitas, dia lebih bersikap liar, artinya meniru apa yang dia
yang sesuai dengan yang ajaran Islam contohnya, ya. Tidak menjadikan semua tokoh di luaran menjadi idola, namun selektif tokoh-tokoh mana saja atau panutan-panutan mana saja yang baik untuk kita jadikan idola, seperti itu. Kemudian karakter dari remaja juga membutuhkan teman sebaya, bukan tidak? Betul ya. Biasanya kalau remaja itu kalau sudah ada yang klop itu jadi sahabat, seperti itu ya. Kemudian biasanya memiliki konflik dengan orang tua. Tentunya setiap kita sebagai anak memiliki perbedaan, ada kalanya memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua. Misalnya ada mungkin di antara anak-anak inginnya sekolah di mana, orang tua inginnya di sini, ada tak? Ada. Buat bagian ada. Nah, ini memang merupakan bagian dari karakter perkembangan dari sisi sosio-emosional seorang remaja, wajar seperti itu. Namun karena di sini yang hadir adalah anak-anak, jadi Umaris lebih mengarahkan bagaimana anak-anak menghadapi masalah ini, menghadapi masalah ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua. Kita boleh mengeluarkan pendapat apa yang ada di hati kita. Kita boleh mempunyai prinsip sendiri kita mau jadi apa. Namun kita juga perlu menggunakan cara-cara yang baik, yang santun, yang tanpa menyakiti hati orang tua dan berusaha memahami orang tua. Karena insya Allah ketika kita mengikuti apa yang dinasihatkan orang tua, insya Allah orang tua lebih tahu ke depannya kebaikan untuk kita. Walaupun hati kita pada saat itu merasa kita tidak sesuai dengan hati kita berusaha mematuhi, insya Allah nanti hikmahnya akan terasa ketika kita menjalaninya, seperti itu. Baik, itu ya. Baik, selanjutnya tema yang diangkat oleh panitia yaitu pencegahan dini terhadap kenakalan remaja. Sebetulnya tema ini lebih cocoknya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, ya, kepada orang tua atau para guru. Namun karena yang dihadapi Umaris adalah para remaja, jadi lebih kepada bagaimana remaja sebagai diri sendiri, sebagai seorang remaja bisa berusaha menjauhi hal-hal yang termasuk perilaku kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa sih? Kita sering mendengar ya, kenakalan remaja di TV, di media sosial. Apa sih kenakalan remaja itu? Kenapa? Ya, contohnya itu ya. Ini. Kenakalan remaja itu secara definisi adalah perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat dan peraturan agama. Jadi apapun perilaku yang menyimpang dari aturan agama dan adat istiadat masyarakat, itulah kenakalan remaja. Dan anak-anak sekalian berhijab dari perilaku ini ya. Contohnya apa saja tadi disampaikan oleh Putri di depan. Yang pertama, pernikahan dini. Pernikahan dini di sini lebih kepada pernikahan yang tidak diharapkan, ya, pernikahan yang misalnya karena NIE, ya. Kemudian kehamilan tidak diinginkan, aborsi, HIPS, penyakit
seksual dan narkoba. Ini masalah-masalah yang biasanya dihadapi di remaja di luar sana. Dan kita mau juga jangan sampai terjadi. Namun sebagai pengetahuan bagi kita wajib mengetahui agar kita dapat menghindari, agar kita dapat waspada, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Nah, biasanya perilaku tadi itu yang penyimpangan itu terjadi, apa sih penyebabnya? Penyebabnya bisa karena hubungan keluarga yang kurang harmonis. Misalnya kedua orang tuanya sering bertengkar di depan anaknya, atau naudzubillah misalnya ada di antara orang tuanya yang bercerai seperti itu, atau juga bisa juga karena penyebabnya media yang semakin permisif. Kalau di pondok alhamdulillah anak-anak tidak dibebaskan untuk mengakses media yang begitu bebas, menayangkan hal-hal yang tidak baik ya. Ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya perilaku yang menyimpang atau kenakalan remaja tadi. Kemudian di hubungan teman yang sebaya yang liberal, ketika anak berada di luar pondok, misalkan memilih teman yang baik, yang sampai ketika keluar pondok atau di luar pondok memilih teman yang sembarangan sehingga terpengaruh, sehingga terjadi perilaku kenakalan remaja tadi. Jadi sebagai wawasan bagi kita untuk lebih waspada ya. Kemudian bisa juga karena masyarakat yang semakin individualistik. Kalau di Kaya Utara mungkin kita masih kekeluarganya masih erat. Kita berjalan di pinggir jalan, ada yang mau memberikan tumpangan ya, menolong. Namun ketika kita berada di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Umi Alis kuliahnya di Jakarta di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan harap itu bisa kita dapatkan di sana lebih kepada individualistik masing-masing. Kalau bahasa Jakartanya apa? Lu jadi kamu saya gitu ya. Dan ini juga bisa menyebabkan terjadinya perilaku kenakalan remaja. Menurut data, menurut data dari 36 dari 1.000 perempuan melahirkan di usia remaja 15 sampai 19 tahun. Terutama mungkin di desa-desa ya yang masih ada pernikahan di bawah umur. Ini ternyata menurut data dari BKKBN 36 dari 1.000. Jadi sosial anak-anak sekalian sudah melahirkan. Kenapa belum boleh? Nanti Ustazah kasih tahu kenapa katanya ya. Usia remaja 15 sampai 19 tahun itu diusahakan jangan dulu melahirkan. Kenapa? Nanti Ustazah Umi Alis kasih tahu. Kalau menurut hukum undang-undang memang pernikahan itu boleh di usia 19 tahun ya. Namun secara hukum memang boleh, tapi secara psikologis dan medis putri atau perempuan atau remaja putri di usia di bawah 20 tahun secara psikologis dan secara medis, secara kesehatan belum siap untuk apa? Untuk melahirkan, belum siap.
terjadi atau banyaknya pernikahan dini biasanya karena penyebabnya pendidikannya rendah. Misalnya tamat SD, nggak melanjutkan ke SMP, tidak ada kegiatan, hanya di rumah saja. Kemudian orang tua melihat anaknya tidak ada kegiatan sehingga dinikahkan, masih baru tamat SD, masih usia SMP. Bisa juga penyebabnya karena kebutuhan ekonomi. Misalnya kalau ada sinetron ya, kalau malam di kehidupan nyata, misalnya orang tuanya mempunyai hutang yang banyak, akhirnya anaknya yang masih remaja dinikahkan untuk membayar hutang. Ini dalam penyebab faktor ekonomi. Kemudian kultur nikah muda di masyarakat masih banyak atau masih dilegalkan nikah muda, nikah masih anak-anak. Kultur itu ada istiadat. Kemudian seks bebas pada remaja. Ketika remaja bergaul bebas antara putra dan putri dan tidak mengetahui tentang reproduksi seperti apa, bahayanya seperti apa, sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah dan mau tidak mau dinikahkan. Itu biasanya banyak terjadi di masyarakat. Kemudian itu ya yang terakhir, kehamilan di luar pernikahan sama tadi. Kemudian akibatnya apa? Akibat terjadinya pernikahan dini. Kenapa tidak boleh atau kenapa kita harus menghindari pernikahan dini? Karena akibat dari pernikahan dini ini adalah yang pertama, kematian ibu. Karena tadi memang secara undang-undang usia 19 tahun boleh menikah bagi remaja putri, namun secara psikologis, secara mental, dan secara kesehatan, kekuatan reproduksi kita belum siap untuk dibuahi, untuk apa? Melahirkan, karena usia belum kuat sehingga dapat mengakibatkan kematian ketika melahirkan bayi ibu. Banyaknya kematian ibu ketika melahirkan diantaranya diakibatkan karena usianya masih muda, masih di bawah umur, masih remaja. Kemudian penyebabnya juga terjadinya KDRT. Ada tahu KDRT apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Ketika seorang remaja, baik putra atau putri, nikah di usia yang masih belia, otomatis secara mental belum siap, emosinya masih meluap-luap, belum bisa mengendalikan emosi, di rumah tangganya rentan terjadi KDRT. Misalnya istrinya disakiti secara fisik, secara psikis, seperti itu. Dan untuk menghindari itu tentunya dengan tidak menikah di bawah. Kemudian kehilangan masa depan. Kenapa nih bisa kehilangan masa depan? Ya, iya. Otomatis ketika seorang remaja menikah, untuk putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Untuk putra sudah disibukkan dengan mencari untuk anak istrinya. Untuk bisa berkembang mencapai cita-cita itu agak terhambat. Kalaupun ingin menggapainya perlu ekstra, perlu kerja keras yang ekstra, yang maksimal. Kemudian rentan juga terjadinya perceraian. Karena tadi belum siap secara psikologis, mudah sekali seorang suami baik istri untuk mengucapkan kata cerai sehingga rentan terjadinya perceraian. Baik, nah ini masih semangat dah anak-anak sekali, masih semangat. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Ngantuk dah yang ngantuk? Enggak ya? Baik.
bisa di itu ya, bisa ditebak. Yang pertama apa? Yang pertama terlalu tua. Begitu. Jadi walaupun tadi Melly sampaikan jangan sampai nikah terlalu dini di bawah umur, namun juga jangan terlalu tua. Ya. Ketika melahirkan nanti akan banyak resikonya. Kalau batasan terlalu tua itu berapa sih menurut PKBN berapa? 35 tahun. Nah, itu ada ya. Jadi ketika usia sudah di atas 35 tahun, resiko untuk melahirkan itu sangat besar. Jadi ketika anak-anak sekalian, terutama remaja putri, usahakan melahirkan sebelum usia 35 tahun. Ya. Kenapa tidak boleh atau perlu dihindari ketika di atas usia 35 tahun? Yang pertama, kesehatan dan fungsi rahim ibu sudah menurun. Semakin tua kan semakin kesehatan semakin menurun. Ketahanan tubuh kita semakin menurun. Kemudian berpotensi mengalami komplikasi medis dan pendarahan. Jika melahirkan, fisik sudah tidak kuat, melahirkannya disertai dengan pendarahan. Dan ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian pada ibu dan juga anaknya. Kemudian selanjutnya, berpotensi praeksplantasi ketuban pecah dini dan prematur. Ketuban pecah dini kalau seorang ibu mungkin anak-anak tidak terbayang ya. Seorang ibu melahirkan itu kan bayinya dibungkus oleh air ketuban. Ketika bayi itu keluar, kalau ketubannya pecah di dalam kan keluarnya kering, jadi susah keluar, bayinya itu susah keluar. Itu resikonya. Kemudian juga resikonya prematur. Ada yang tahu prematur itu apa? Ya, melahirkan belum cukup umur, belum cukup bulan, belum cukup usia untuk melahirkan. Misalnya idealnya 9 bulan, baru 7 bulan sudah melahirkan. Itu kan rentan, belum siap bayinya untuk hidup-hidupnya. Kemudian dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, dan selanjutnya berpotensi mengalami kanker leher rahim. Kalau tadi di atas ada gambar alat reproduksi putri ya, ada gambar leher rahim. Itu kalau leher rahimnya kanker itu seperti ada koreng, seperti ada radang di leher rahim. Nah, kanker ya. Baik, selanjutnya apa lagi yang kedua? Tadi yang pertama gambarnya. Yang pertama, jangan terlalu tua. Untuk melahirkan jangan terlalu tua. Jangan di atas usia 35 tahun. Kemudian yang kedua, yang kedua yang perlu kita hindari, yang perlu kita hindari, yaitu jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat apanya? Ya, jangan terlalu dekat antara putar putri gitu kan? Enggak ya. Jangan terlalu dekat antara kelahiran yang pertama dengan kelahiran yang kedua. Anak yang ini, jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 3 tahun. Jadi kalau menurut ilmu kesehatan idealnya 3 tahun kemudian baru lahir anak ketika misalnya tahun ini melahirkan, nah 3 tahun lagi baru melahirkan anak
kesehatan reproduksi. Jadi kita jaga reproduksi kita masing-masing, terutama yang putri ketika sudah memiliki, dan putra juga tentunya karena nanti punya istri. Ketika istrinya, ketika anak-anak sekalian hamil yang pertama, 3 tahun kemudian baru hamil yang kedua. Begitu ya, idealnya seperti itu ya. Kenapa harus diatur jaraknya? Karena yang pertama, kalau terlalu dekat, kurangnya waktu ibu untuk merawat dan menyusui bayi. Bayi itu normal berapa tahun idealnya disusui? 2 tahun. Idealnya 2 tahun disusui oleh ibu. Jadi walaupun idealnya ibu tidak walaupun bekerja tidak sampai meninggalkan untuk menyusui anaknya. Dan secara ilmu kesehatan 6 bulan pertama ini yang perlu pertama putri ketahui, 6 bulan pertama bayi itu hanya cukup minum apa? ASI, air susu ibu. Namanya kalau dalam ilmu kesehatan itu ASI eksklusi. Jadi bayinya jangan dikasih macam-macam. Wah, udah ngobrolkan bayi bisa kebayang. Gak apa-apa, sebagai pengetahuan awal ya, untuk kedepannya tidak gagap, tidak tabu. Seperti itu. Kemudian kenapa harus dijaga jaraknya? Agar kalau tidak dijaga dapat berpotensi mengalami keguguran, anemia itu kurang darah, pucat, lemah, lesu ya. Kemudian cacat bawaan dan tadi lahir prematur. Selanjutnya bisa juga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kurang optimal karena jarak lahiran dan anak segini terlalu dekat. Dan yang terakhir, perhatian dari orang tua kepada anak berbagi. Ketika lahir anak pertama, kemudian anak pertama ini masih balita dan anak kedua, otomatis perhatian ibu itu terbagi, ada 2 balita di rumah begitu. Selanjutnya, terlalu banyak kalau di kabupaten lain itu ada teman cerita, ada yang keluarga melahirkan anaknya 17. Itu udah kelebihan ya, sudah terlalu banyak. Baik, kenapa jangan terlalu banyak? Yang pertama, karena daya tahan tubuh ibu menurun sehingga mudah tersayat atau terserang penyakit. Ketika terlalu banyak melebihi overdose melahirkan anak-anak, daya tahan tubuh ibu akan berkurang seperti itu ya. Kemudian keluarga menjadi kurang harmonis karena beban ekonomi yang berat. Selanjutnya, gangguan kondisi kesehatan reproduksi pada itu karena terlalu seringnya melahirkan. Kemudian tadi yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang keempat yang harus kita hindari
Yang keempat, yang harus kita hindari yaitu terlalu muda. Kenapa jangan dilahirkan terlalu muda? Tadi di awal telah kita bahas, kita ulang sedikit ya. Karena secara mental belum siap. Kemudian bayi yang dilahirkan berpotensi prematur, lahir sebelum waktunya, terus berpotensi mengalami kanker layar rahim dan kurang optimalnya ibu memelihara bayinya secara baik. Kalau anakku masih remaja, masih ingin mengurus diri sendiri saja masih kerepotan, misalnya ini harus juga mengurus bayi yang dilahirkan, bisa jadi bayinya tidak terurus, tidak terawat. Ini alat reproduksi pada remaja putri. Ini perdarahan ketika persalinan. Kenapa ini juga merupakan salah satu akibat dari menikah terlalu dini, yaitu terhentinya pertumbuhan tulang. Jadi ketika anak-anak sudah melahirkan, pertumbuhan tingginya itu nggak bisa tinggi lagi, sedikit lagi. Jadi berhenti. Jadi